Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Damai di hati. dan selamat sore untuk kelas 6. Baiklah, kami dari kelompok 2 kelas B akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Gender, Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Seksual. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan ada 4 topik. Yang pertama, apa isu gender pada usia dewasa terhadap pelajar mahasiswa di Surabaya. Yang kedua, bagaimana pelajar di kota Surabaya sudah berpikir gender. Ketiga, apakah pendapat atau pandangan pelajar terhadap isu gender pada usia dewasa. Dan yang terakhir, bagaimana harapan mahasiswa kota Surabaya terhadap gender. Isu gender pada masa dewasa tengah pelajar di kota Surabaya. Ini mencakup harapan untuk kesetaraan gender melalui edukasi, sosialisasi, dan kesadaran akan konstruksi sosial gender yang berorientasi pada pengurus utama gender. Bagaimana pelajar di kota Surabaya bisa berpikir gender? Yang pertama, melalui pendidikan seksual yang inklusif dan menyeluruh di sekolah. Yang kedua, diskusi dan edukasi tentang kesetaraan gender di lingkungan keluarga. Yang ketiga, serta partisipasi dalam kegiatan sosial yang memperkuat kesadaran konsentrasi sosial gender. Dan yang seterusnya, pendapat atau pandangan pelajar terhadap isu gender pada dewasa. Beberapa pelajar mungkin mendukung kesetaraan gender dan mengharapkan adanya perubahan dalam konstruksi sosial yang berorientasi pada pengurusutamaan gender. Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan pengajar mengenai isu gender. Namun, penting untuk terus mendorong dialog dan edukasi yang inklusif untuk mencapai kesetaraan gender yang diharapkan. Selanjutnya, harapan mahasiswa kota Surabaya terhadap isu gender pada masa dewasa atau kesetaraan gender. Yang pertama ada edukasi, kedua sosialisasi, dan yang terakhir kesadaran akan konstruksi sosial yang berorientasi pada pengurusutamaan gender. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwa mahasiswa yang ada di kota Surabaya mengalami prasangka ketidaksetaraan dan diskriminasi gender dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berharap untuk terwujudnya kesetaraan gender melalui edukasi, sosialisasi, dan perubahan pola pikir masyarakat yang masih terpengaruh oleh budaya patriarki. Untuk konsep gender yang kaku dan ketimpangan gender dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan menjadi permasalahan utama yang perlu diatasi. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan minimal 2 pertanyaan. Baik, terima kasih telah diberikan dari kelompok 1 ini bertanya. Pertanyaannya, apakah kesetaraan gender di tempat kuliah merupakan isu yang penting bagi mahasiswa dewasa dan bagaimana mereka mengatasinya? Terima kasih untuk kesempatan. Pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana pendidikan tentang isu-isu gender berkontribusi pada perkembangan mahasiswa selama masa dewasa mereka? Baiklah, di sini kami akan langsung jawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompoknya Tesalonика, kelompok 1. Pertanyaannya, apakah kesetaraan gender di tempat kuliah merupakan isu yang penting bagi mahasiswa dewasa dan bagaimana mereka mengatasinya? Jawabannya, kesetaraan gender di tempat kuliah seringkali merupakan isu yang penting bagi mahasiswa dewasa. Mereka mungkin menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kesetaraan tersebut, termasuk yang pertama, aksesibilitas dan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan karakter. Yang kedua, perlakuan yang
adil dan tanpa diskriminasi dalam lingkungan akademik. Yang ketiga, penghapusan stereotip gender dengan ekspektasi yang tidak realistis. Yang keempat, dukungan untuk apresiasi dan ambisi karier tanpa terpengaruh oleh jenis kelamin. Yang kelima, kesadaran akan kebutuhan akan kebijakan dalam program yang mendukung kesetaraan gender di kampus. Mahasiswa dewasa dapat mengatasi isu-isu tersebut dengan berbagai cara, termasuk yang pertama, aktivisme dan advokasi untuk perubahan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Yang kedua, mendukung organisasi atau program yang mempromosikan inklusi dan kesetaraan gender di kampus. Yang ketiga, berpartisipasi dalam diskusi dan acara yang membangun kesadaran tentang isu-isu gender. Yang keempat, membangun jaringan dukungan dan saling mendukung antara mahasiswa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terkait dengan kesetaraan gender. Yang kelima, melibatkan diri di dalam penelitian atau proyek yang berkaitan dengan isu-isu gender di lingkungan akademik. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Lucy kelompok 3. Bagaimana pendidikan tentang isu-isu gender berkontribusi pada perkembangan mahasiswa selama masa dewasa mereka? Nah, seperti yang telah kita tahu bersama bahwa mahasiswa itu memiliki usia rata-rata dewasa. Jadi dengan kita memahami mengenai isu-isu gender dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kesadaran, kesetaraan, memperluas pandangan terhadap peran gender dalam masyarakat. Dengan itu dapat membantu kita sebagai mahasiswa mengembangkan sikap yang lebih inklusif, meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan memecahkan masalah, serta membantu dalam mengatasi stereotip dan diskriminasi gender. Dengan demikian, dengan kita memahami pendidikan tentang isu-isu gender dapat memberikan kontribusi positif pada perkembangan mahasiswa selama masa dewasa mereka. Sekian, apakah jawaban sudah jelas? Jelas. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.